Saderengipun matur sewenang langkung rumiyin kula ngaturaken ageng panuwun lan sedaya puji sedaya puja katur dumateng asanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ing dalem punika kula panjang sami dipun paringi nugroho saged matur sesarengan wonten ing musala daya punika ingkang semula menika sesarengan kalian Bapak Lurah akrono Bapak Lurah dipatut tinggalan wonten Bantul pramila dari punika dipun entosaken Bapak Ustaz panjenenganipun Bapak Ino Sudarsono saking Tumpung terus namung tonggo kita kemawon mugi-mugi kanthi gantosipun Bapak Lurah dipun gantos saking panjenenganipun Bapak Pinawati pemasan saged dimanfaatkan saya. Dari Allah berikan makna La ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah 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 Allah 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 La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Takmir Mushola Al-Hidayah, Bapak Haji Mariman Hadi yang saya hormati, Bapak Saniyong nembe tepang wau soalnya saya penghubung kula kali Pak Lurah. Bapak Rois, Bapak RT, Bapak RW, sedaya sesepuh mini sepuh wonten ing Dusun Rejosari nggih, Rejosari Ngalangan. Semua jamaah yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dipuji dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita, baik dipuji karena bagus cantiknya rupa, baik mungkin dipuji dengan banyaknya harta, mungkin kita dipuji karena punya jabatan atau kuasa, semua pujian itu tidak layak bagi kita. Semua pujian itu hakikatnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu jamaah pengaosan pengajian kebangsaan, mohon dimaafkan saya mendadak ustad hari ini. Karena dipun ngapunten ugi Bapak Haji Mariman, kula ngagem bahasa Indonesia nggih. Kula saged ngoko ya Pak Jo niku. Jadi tadi kurang lebih jam 5:15 sampai setengah 6 lah, itu kurang lebih itu Pak Lurah telepon saya Pak, dalam kondisi kerokan. Jadi saya itu masuk angin. Dan saya tidak bisa menolak, karena baliku ani walau ayat, kata Rasul, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Pun di dalam Al-Asr itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dari surat Al-Asr itu. Ini surat yang ketika sahabat bertemu maka berpisah itu para sahabat Nabi itu selalu membacakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demi masa demi waktu kita semuanya manusia pasti dalam kerugian kecuali 4 yang menjalankan 4 di dalam surat Al-Asr, yaitu iman, amal soleh, dan berpesan
atau saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dengan kesabaran. Maka ini insya Allah semampu saya menyampaikan mungkin 10 menit lah maksimal ya. Karena saya tadi juga bingung karena mendadak ya, mau maghrib itu mendadak itu, Pak Lurah dipun ngapunten, minta maaf Pak Lurah, ini materinya apa Pak Lurah? Saya bilang gitu, materi yang saya harus siapkan apa Pak Lurah? Bebas Mas. Oh nggih siap, kalau naik bebas kalau siap. Nah ini ternyata dari Pak Rois tadi ini adalah pengajian kebangsaan. Waduh ini. Lalu dari Pak Haji, Pak Tamir tentang ukhuwah. Akhirnya saya bingung ini apa yang mau saya sampaikan. Tapi bismillahirrahmanirrahim, tadi bebas mawon nggih Pak Haji nggih, nyuwun wektalipun sekedap mawon. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar tidak sadar kita itu ada dalam perjalanan. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar bahwa dirinya ada dalam perjalanan, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperjalankan dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi modal yang namanya waktu ketika kita hidup di dunia. Dan waktu kita menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dunia ini adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kisarannya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Jadi Pak Haji Mariman itu kalau sudah sesepuh, kalau sudah 70 berarti bonus Pak. 76. Oh 76 nggih. Oh, sudah bonus, berarti bonusnya 6 tahun. Karena menurut Nabi, kisaran umatnya Nabi itu kebanyakan ya, mayoritas itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, inilah modal kita nanti menempuh perjalanan selanjutnya. Nah, setelah batas waktu kita sudah habis di dunia ini, maka kita ada pada alam apa Bu? Setelah kita meninggal, kita berada di alam, berjalan di alam barzah. Alam barzah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Waktunya berapa lama ibu-ibu? Tidak ada yang tahu sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Kita coba untuk merenung sebentar. Sampai hari kiamat lama. Setelah hari kiamat tiba ya, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka hancurlah alam semesta beserta isinya, maka terjadilah kiamat. Setelah kiamat semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan hidupkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kali, maka hiduplah semua yang sudah mati. Kita berada di alam mana ketika itu? Di alam mahsyar, di alam mahsyar, yaumul mahsyar. Dikumpulkan dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kita di situ adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amalan kita. Ketika berat timbangan amalan kebaikan, maka layak kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika timbangan amal baik kita lebih sedikit daripada amal kejelekan keburukan kita, maka pantas dan bertanggung jawablah orang yang ringan timbangan amal kebaikannya untuk berjalan menuju azabnya atau siksanya atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat, kalau perbandingan antara hidup di dunia dan akhirat itu di dalam sebuah ayat, mungkin
ada yang hafal ayatnya ini. Yauma inda rabbikal alfin sanatim mimma ta'udun. Perbandingan hidup di dunia dan akhirat itu adalah satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Padahal 1000 tahun tidak ada yang kita hidup sampai 1000 tahun. Bahkan Nabi Adam itu hanya 960 tahun. Nabi Sulaiman lebih pendek lagi. Dan umat Kanjeng Nabi itu hanya kisaran 60-70 tahun. Ini 1000 tahun di dunia. Maka tidak bisa dibandingkan. Nah, modalnya kita untuk hidup bahagia selama-lamanya hanya ketika kita diberi waktu kita di dunia yang sebentar ini. Pun sebentar itu Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung ya, dari amal kita yang waktu yang sebentar ini, kalau kita hitung amal kita itu dihitung itu adalah dari usia balik itu adalah kisaran 12 tahun rata-rata. Mulai dari 12 tahun, kalau misalnya umurnya 60 tahun, berarti yang dihitung itu 48 tahun. Kalau misalnya umurnya 60 tahun. Ya, apalagi kalau misalnya umurnya lebih sedikit lagi. Modalnya juga sedikit banget itu, sedikit sekali. Nah, itu pun dikurangi dari usia ketika kita tidur. Ketika kita tidur, rata-rata tidur itu kalau dihitung-hitung umumnya, ibu-ibu kalau sore itu kalau jam segini biasanya sudah tidur ya Bu ya. Kalau tidak ada pengajian. Oh dereng. Nonton sinetron. Sholawat, alhamdulillah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap, tadi menyesal saya tidak merekam tadi Bu. Menyesal saya. Ternyata mungkin nek diselingi sholawat mungkin jam 12 nih. Biasanya saya kalau ngaji itu ada sholawatnya saya nyanyi juga. Suara saya merdu loh. Tapi kayaknya ibu-ibu sudah tidak siap karena sudah muter ya. Jadi usia tidur itu Bapak Ibu, sudah pernah ngitung usia tidur kita? Jenengan sudah pernah hitung betul? Satu hari kan 24 jam. Ya, satu hari 24 jam. 24 jam itu rata-rata tidur kebanyakan orang itu 8 jam. Misalnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bukan berarti ngitungnya dari ini nggih. Misalnya dari jam 8. Kalau yang ideal dari ba'da isya itu udah tidur. Jam 8 itu berarti kalau jam 20 nggih. Ya 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kok 26? Kalau hitung nggih, saya hitung dulu. 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4. Nah, tidur jam 8, bangun jam 4 pagi itu 8 jam. 8 jam rata-rata 8 jam. 8 jam itu berarti 1/3. 1/3 ya, 1/3 dari 24 tadi loh. Yo secara bodohnya ya, kayak saya nggak pakai kalkulasi. Secara bodoh 60 misalnya, 60 dibagi 1/3-nya berarti 20 tahun kita tidur. 20 tahun kita tidur dan itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal yang sedikit ya, waktu yang sedikit, masih misalnya dihitung sholatnya berapa, ibadahnya berapa menit ya toh? 20. Nah itu 5 menit itu udah mantap Pak itu Pak, biasanya cepat itu. ibadah ala kadarnya, sekedarnya, jauh dari khusyuk, bahkan mungkin tidak ikhlas, berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dihitung-hitung loh, padahal nanti kita dihisab oleh Allah, dihisab, ditimbang amalan kita. Lalu modalnya apa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita dilarang untuk bersandar kepada amal ibadah kita, apalagi menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri dari amal kita. Salat kita, sedekah kita, ya, puasa kita, kebaikan kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal buruk, amal salah, ya pasti ya kan, pasti kalau amal salah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, di hari itu, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, malun, harta benda, kekayaan kita, wala banun, dan anak keturunan kita, anak di bawah kekuasaan kita, anak didik kita, semuanya tidak ada gunanya. Wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan kolbu yang salim. Dengan kolbu yang salim, maka para mufasir menyatakan yang dimaksud dengan kolbun salim adalah kolbu hati nurani yang bebas dari kesyirikan, kolbu atau hati nurani yang bebas dari kemunafikan, kolbu hati nurani yang bebas dari kekafiran, kolbu hati nurani yang bebas dari penyakit-penyakit hati. Maka inilah yang bisa menjadi modal bagi kita untuk meraih rahmat Allah, ridha Allah, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua amal pun ada di dalam, yang dipandang adalah apa yang ada di dalam hati nurani kita, yang ada di dalam kolbu kita. Ikhlas tidak ikhlas ada di dalam kolbu kita, kufur atau syukur itu ada di dalam kolbu kita, mau kafir, ingkar sama Allah atau iman, itu ada di dalam kolbu kita. Maka yang harus kita prioritaskan di dalam perjalanan menuju Allah ini adalah apa yang ada di dalam manah atau hati nurani kita masing-masing. Karena Allah la yanzuru ila suwarikum ajsamikum. Allah tidak memandang rupa kita, jasad fisik kita, tubuh kita, pakaian kita, apa yang kita miliki, yang materi itu Allah tidak lihat. Yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat, yang Allah tatap, itu adalah apa yang ada di dalam hati nurani kita masing-masing. Setiap amal kita, sholat pun yang dilihat, yang ditatap oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah apa yang ada di dalam kalbu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu anallah, camkan, perhatikan, ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah, ya, wa'lamu anallaha yakhulu baina mar'i wa qalbi. Allah berinteraksi, Allah berkomunikasi dengan kita manusia, hambanya itu adalah dengan hati nurani kita. Maka ketika kolbu ini bebas dari kesyirikan, mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah, bebas dari segala bentuk kekafiran, ya, maka insya Allah itulah yang kolbu yang selamat, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita betul-betul prioritaskan tentang iman. Nah, iman itu menurut para ulama itu adalah yazid wa yanqus, yazidu wa yanqus. Jadi iman itu yang ada di dalam hati nurani kita itu kadang naik, kadang turun, fluktuatif. Jadi tidak ada yang semuanya dari manusia itu memang imannya seperti itu, kadang naik, kadang turun. Ya, contohnya kalau turun ya malas ibadah, ya, malas. Misalnya untuk sholat tahajud ya jarang.
ya ke masjid jarang, itu berarti tandanya iman lemah. Ya, pokoknya kita bisa hitung lah, kalau misalnya kita bisa lihat diri kita, iman kita itu naik atau iman itu melemah. Maka Rasul mempunyai resep, Rasul mempunyai tips untuk kita supaya iman itu naik terus. Rasul ketika itu berada di dalam para sahabat, ya, para sahabat berkumpul ketika itu, Kanjeng Rasul menyatakan, bersabda, jadidu imanakum, perbaharui, perkokoh, perkuat imanmu. Kila, maka para sahabat bertanya, kaifanu jadidu imana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui, memperkokoh, memperkuat iman ini ya Rasul, bagaimana caranya biar iman kita itu kuat terus? Maka Rasul menyatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah, hendaklah kalian para sahabat perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, di dalam la ilaha illallah tadi sudah Pak Rois tadi sudah ada lafaz illallah, 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 Allah, Allah. Nah, itu isyarat bahwa zikir la ilaha illallah ini bisa menguatkan iman. Dengan apa? Maknanya adalah zikir ini, zikir la ilaha illallah itu, la ilaha itu adalah kalau dimaknai dengan zikir nafi, menafikan, mengenolkan, menzerokan, meniadakan. La ilaha illallah, 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 menetapkan isbat, menetapkan ilallah, bahwa ilah satu-satunya ilah, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan zikir semacam ini, iman itu akan meningkat, iman itu akan menguat, iman itu akan terbaharui. Ya, dengan apa? Tentunya dengan cara itu. Dengan apa? Dengan misalnya gini, karena makna la ilaha illallah itu supaya kolbu kita bisa membersihkan kolbu itu adalah tidak hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul tembus ke dalam kolbu kita ucapan itu. Caranya adalah ketika melafadzkan adalah ketika tahu maknanya. Karena di dalam surat, saya tadi buka ya, di dalam kitab Miftahus Sudur itu, di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah. Fa'lam ilmuilah, ketahuilah, ya. Perhatikan bahwa la ilaha, tidak ada ilah. Ya, ilah itu adalah sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang diutamakan, sesuatu yang diprioritaskan. Jadi ketika kita memprioritaskan di dalam hidup kita itu selain Allah, berarti itu ilah kita. Jadi kalau misalnya sangat sederhana sekali, ilah itu diterjemahkan dengan Tuhan. Sebenarnya kata ilah di dalam bahasa Arab itu adalah yang didamba, yang dirindu, yang diingini, yang dituju, yang dimaksud. Itulah ilah. Jadi kalau misalnya bapak ibu-ibu ya, contohnya ibu-ibu, yang terpikirkan ketika bangun tidur apa, Bu? Yang tadi pagi, yang terpikirkan bangun tidur. Nah, itulah ilahnya. Misalnya yang terpikir dagangan, nah, ilahnya dagangannya itu. Yang dipikirkan, yang paling mendominasi, yang paling menguras pikiran kita, pekerjaan. Ilah kita pekerjaan itu, Tuhan kita pekerjaan itu. Pokoknya ketika sesuatu itu yang membuat kita stres, bahkan ya, ada yang stres tentang sesuatu itu, ya itu ilah kita, yang menguras tenaga, yang menguras pikiran, yang menguras perhatian, yang setiap yang diingat terus itu, yang diingat. Ya orang tani yang diingat
pertaniannya ya ilahnya itu pertanian. Ya, ilahnya. Orang-orang jabatan sekarang yang sedang apa ya? Rame kan pemilu nggih. Pilihan bebas nggih. Bebas ya. Nah, ukhuwah ya, menjaga ukhuwah nggih Pak Haji nggih. Mau pilih angka 1, angka 2, angka 3 bebas. Wong kita memang bebas memilih nggih. Tergantung dari sudut pandang kita, cara berpikir kita. Dan kalau boleh saran istiqoroh dulu. Sebelum nyoblos itu pergi ke TPS istiqoroh. Yang keluar ini siapa, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Itu secara syariat begitu istiqoroh. Jadi tidak mengandalkan akal pikiran kita, selalu meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beriman. Berdoa dulu, meminta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke makna ilah tadi. Jadi ilah itu, nah ketika kita betul-betul ketika zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang aku damba, yang aku rindu, yang aku ingat, yang aku tuju, yang aku maksud ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Nah itulah yang insya Allah itu yang membersihkan, yang menjadikan kalbu kita akan, iman kita akan meningkat. Itu jadi baiknya zikir la ilaha illallah itu tidak hanya ketika tahlilan Pak kaum nggih, Pak Rois nggih. Jadi tidak hanya tahlilan. Kalau di sini nggih tahlilan nggih. Tapi setiap saat, setiap waktu. Zikir tahlil, zikir la ilaha illallah itu setiap saat, setiap waktu. Ketika wah ini stres ini ya. Terlalu berpikir tentang apa itu, wah ini ilah saya, ini uang ini mesti gitu, duit. Bu nek mboten disukani arta garwane pripun Bu? Stres Bu? Stres mboten? Mboten nggih. Oh. Biasa nggih. Oh, alhamdulillah kula nggih alis setri kula ngoten. Patus nggih Mbak nggih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita cenderung kepada sesuatu selain Allah, kita langsung la ilaha illallah. Karena apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bacakan nih Pak Haji, biasanya jam pinten nggih? Sampun nggih? Biasanya pun setengah jam. Oh, setengah jam nggih. Oh nggih. Sekedap niki saya setengah 10 kurang 7 menit nggih. Udah waosaken saya bacakan hadis-hadis tentang mengapa zikir la ilaha illallah itu bisa menguatkan iman, membersihkan kalbu kita supaya kita betul-betul memiliki kalbu yang salim. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna. Seutama-utamanya kalimat ucapan zikir ana, aku kata Rasul, dan Nabi sebelumku dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam yang 124.000 Nabi dan Rasul itu mengucapkan la ilaha illallah. Dari seabdul-abdulnya ucapan zikir, aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Maka dengan modal la ilaha illallah ini adalah yang mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah ini dengan ikhlas pasti masuk surga. Jadi modalnya itu la ilaha illallah. Bukan hanya itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fi quburihim wala fi nusurihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan merasakan kesunyian di dalam kuburnya dan juga ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan daripada zikir la ilaha illallah. Intinya adalah ketika kita menzikirkan la ilaha illallah ini, menurut Kanjeng Nabi, iman kita akan meningkat, dan itu akan membawa, ketika iman meningkat maka ibadah kita akan terarah. Iman bertambah, ibadah terarah lillah billah menuju Allah. Ketika ibadah terarah maka akhlak akan indah, hidup pun serbamu mudah, dan ketika mati husnul khotimah, nanti di akhirat berjumpa Allah dengan wajah yang indah. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak Haji Mariman, Pak sedaya jamaah tidak bisa membuat Anda puas, dan mungkin banyak jauh dari kekurangan karena mohon maaf tadi mendadak, jadi pesan dari Pak Haji tidak tersampaikan, mohon dimaafkan nggih Pak Haji nggih. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa. Napa Pak monggo Pak. Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil syayat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khatifil hayati wa abadal mamat. Innal ladzina yubayina ma inama yubayinallah yadullahi faqaidimna kasafa inama yanqusu ala nafsi wa man afa bima hadallahu fasayyihi ajran azima. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waktal kula konduraken Pak Haji matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.